يعرفونه لأنه كان مكتوب قبل الخلائق، قبل أن توجد الخلائق مكتوب في الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Para malaikat itu tidaklah mengenali Rasulullah SAW kecuali mereka sebelumnya melihat tulisan-tulisan yang tertampang di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala bertuliskan nama Muhammad di dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situlah mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yu'azzimuhu wa yuqaddisuhu wal malaikatu fayaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mereka semua para malaikat memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita sebagai muslim maka hendaklah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. اسمع ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ اسمع الآيات والمعجزات. رأى أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة. Dengarkanlah baik-baik apa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang dilihat oleh Nabi ketika itu ada sekelompok orang memegang batu dan kemudian memecahkan kepalanya sendiri dengan batu tersebut. قال من هؤلاء يا جبريل الذين يعذبونهم الملائكة؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Ada sekelompok orang yang memecahkan kepala mereka sendiri hingga hancur. Kemudian Jibril menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang berat untuk bersujud, orang-orang yang kepalanya berat untuk melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah siksa bagi mereka nanti di hari kiamat. ورأى أناسا يزرعون ويحصدون في نفس الوقت. من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء أصحاب الغيبة والنميمة الذين تكون معهم صلاة وصيام لكن يحصدونها بالغيبة والنميمة سائقة الأعمال. Kemudian Nabi diperlihatkan pula sekelompok orang yang menanam dengan berbagai macam tanaman, kemudian tanaman tersebut mereka potong-potongi, menanam lagi, kemudian mereka tersebut potong-potongi. Untuk apa mereka menanam sedangkan mereka potong dan mereka habisi segala tanaman mereka, tidak ada manfaatnya. Kemudian Nabi bertanya, siapakah mereka? Wahai Jibril. Jibril menjawab, mereka ialah umatmu yang dulu berpuasa, umatmu yang dahulu juga melakukan sholat dan berzakat, tapi mereka suka memfitnah, suka membuat adu domba dan suka mencaci maki, menghibah sesama mereka. ورأى أناس تشتق أفواههم وتقطع شفايفهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء علماء الفتنة خطباء الفتنة الذين يفتنون بين الناس. Kemudian Nabi diperlihatkan pula sekelompok orang yang lidahnya ditarik oleh malaikat dan semuanya disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Yang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, mereka ialah umatmu ya Muhammad, yang mana mereka adalah orang alim, ulama, tapi mereka membuat fitnah di akhir zaman. ورأى أناس يسبحون في نهر من دم. من هؤلاء؟ قال الذين يتعاملون بالربا. Kemudian dilihatkan pula sekelompok orang yang sedang berada di dalam lautan, namun airnya adalah bersumber dari darah. Lautan tersebut adalah lautan darah. Kemudian Nabi bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ialah umatmu yang dulu di dunia suka memakan dan meminum sesuatu yang berasal dari sesuatu yang riba. ورأى أناس أمامهم لحم طري ولحم خبيث فيتركون اللحم الطري ويأكلون الخبيث. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يعملون الزنا تكون معهم المرأة الصالحة فإذا بين المرأة الخبيثة. Kemudian Nabi diperlihatkan pula sekelompok umat yang mana mereka dihidangkan makanan yang lezat dan dihidangkan pula makanan yang busuk, namun mereka lebih memilih makanan yang busuk.
tidak mau memakan sesuatu yang lezat dan enak. Mereka memilih sesuatu yang busuk. Kemudian Jibril menjawab mereka, ialah umatmu ya Muhammad, umatmu yang dulu ketika dunia mereka lebih suka melakukan zina, mereka lebih suka melakukan maksiat, padahal mereka mempunyai istri-istri yang solehah, tapi mereka tidak mau, mereka lebih memilih berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. وصل النبي إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. Kemudian akhirnya Nabi sampai ke langit ketujuh dan sampai pula ke Sidratul Muntaha. لماذا سمي سدرة المنتهى؟ لأنه ينتهي فيها علم الخلائق فلا يعلم ما فيها إلا الله. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Karena tidak ada yang bisa sampai di situ kecuali Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. دخل النبي إلى قال سيدنا جبريل يا محمد أنا هنا انتهى عملي وانتهى مقامي. قال يا جبريل في هذا المقام يترك الخل خليلا؟ قال يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم. Ketika malaikat Jibril mengantar Nabi, ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril meminta pamit. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku hanya mengantarmu sampai di Sidratul Muntaha ini saja. Lalu Nabi Muhammad bertanya, kenapa tidak menemaniku? Kata malaikat Jibril, aku tidak sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, begitukah engkau meninggalkan aku sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril hanya diam saja. دخل النبي إلى حضرة الله وسلم على الله وعلى الملائكة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Kemudian akhirnya Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini adalah penghormatan Nabi kepada Allah untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. قال الملائكة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Kemudian dijawab oleh Allah dan para malaikatnya, begitu pula assalamualaikum ya Muhammad, keselamatan untukmu ya Muhammad, wa ala ibadillahi sholihin. Dijawab oleh Nabi, wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. فرض الله 50 صلاة على النبي فخففت إلى أن غدت 5 صلوات. Kemudian Nabi menerima perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian diberikan Allah keringanan 50 menjadi 5 kali saja dalam sehari semalam. Namun pahalanya menyamai dengan pahala 50 kali dalam sehari semalam. الفرائض كلها فرضت في الأرض، الصلاة الصيام والزكاة والحج. والصلاة فرضت في السماء لما لها من عظمة، أعظم العبادات عند الله. Semua kewajiban kita diwahyukan Allah Subhanahu wa taala di bumi, seperti sedekah, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Semuanya Allah wahyukan kepada Nabi ketika Nabi di bumi, kecuali salat. Salat Allah berikan wahyu perintah ketika Nabi berada di langit. Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadat yang paling afdal untuk kita. كيف المسلمون الآن يتركون الصلاة؟ Namun kenapa kita sekarang orang-orang Islam, kenapa kita sekarang orang-orang yang mengaku Islam banyak meninggalkan sholat? البلاء الذي يحل والأمراض هذه كلها بترك الصلاة. Bala dan segala penyakit musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebabnya ialah meninggalkan ibadah sholat. إذا وجد تاركي صلاة في أي مكان ينزل الله اللعنات. Apabila ada suatu tempat didapati orang yang meninggalkan sholat, maka Allah memandang mereka semua dengan laknat. الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Karena Nabi sendiri mengatakan sholat ialah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti yang menghancurkan agama ini. لا تترك نفسك ولا تترك أولادك ولا زوجتك ولا بناتك بدون صلاة. Maka jangan biarkan diri kita, jangan biarkan keluarga kita, anak istri kita, mereka semua, janganlah kita biarkan meninggalkan sholat. وأمر أولادك بالصلاة والصيام لسبب واضربهم على تركها لعشر.
Perintahkanlah anak-anak kita untuk selalu mengerjakan sholat ketika umur 7 tahun. Namun ketika umur 10 tahun tidak mau melakukan sholat, maka silahkan dipukul. أكمل النبي المعراج ونزل إلى الأرض وفرشه لم يبرد أبدا. Kemudian ketika selesai Nabi menapaki langit-langit Allah Subhanahu wa taala, Nabi kembali ke bumi dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi kembali ke Mekah ke tempatnya semula, didapati bahwa tempat duduknya Nabi, kasurnya Nabi sedikit pun tidak berubah dan masih terasa panas seperti semula. فجمع قريش وأخبرهم أنه أسري به وأنه أعرج به فكذبوه وقالوا أنه كذاب. لماذا؟ لأنهم قالوا يذهبون إلى بيت المقدس 3 أشهر، فكيف ذهب في ليلة واحدة؟ هذا كذب. Kemudian Nabi mengumpulkan semua orang-orang kafir Quraisy, mengumpulkan semua orang-orang kafir Makkah, dan Nabi memberitahu mereka bahwa dia di-Isra Mi'rajkan Allah semalam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Namun orang-orang kafir tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Kenapa? Tidak mungkin melewati bait dari Masjidil Haram ke Masjidil Maqdis hanya dalam beberapa jam saja. Sedangkan kami, kata orang kafir, bisa sampai ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dari Mekah ke Palestina itu menempuh perjalanan 3 bulan mengendarai onta baru sampai. Ini suatu dusta yang besar. Muhammad sangat berdusta kepada kami, kata orang kafir. دعوا إلى سيدنا أبو بكر، يا أبا بكر إن صاحبك يقول أنه أسري به في ليلة، فهذا كذب يا سيدنا أبو بكر. إن كان قال ذلك فهو صادق. Akhirnya orang-orang kafir memanggil Abu Bakar untuk mengetahui komentar Abu Bakar tentang pengakuan temannya Muhammad. Ia mengaku, wahai Abu Bakar, Muhammad mengaku telah sampai ke Baitul Maqdis dalam beberapa waktu saja. Ini adalah kebohongan besar. Terus Abu Bakar menjawab, kalau betul Muhammad yang mengatakan demikian, aku jauh dan aku sangat percaya, 100% aku percaya bila yang mengatakan hal tersebut adalah Muhammad temanku Rasulullah SAW. Karena itu Abu Bakar orang yang pertama kali percaya dengan Nabi, orang yang pertama kali beriman dengan Nabi, sehingga digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. سمي الصديق من تلك اللحظة، سمي الصديق الأعظم لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Kenapa ia digelar dengan As-Siddiq? Karena dialah orang yang pertama